Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah kita sudah berada Ustadz Abu Bakar yang akan memberikan tadabbur Al-Quran untuk surat An-Nazi'at ini. Oh, iya. Rasanya kita sebagian besar sudah kenal sama Ustadz Abu Bakar karena hadir pada saat milad kemarin. Oh, iya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka kami persilakan pada Ustadz Abu Bakar. Silakan Ustadz. Buya nggak ada ya, Pak? Oh. Jauh dari perangkat. Sultan Parmato itu siapa Pak Budi? Nah, itu wajahnya kelihatan itu. Itu. Lupa ya. Helmi Hadianto Helmi Sultan Parmato. Hadianto. Lupa ya. Gelarnya Sultan Parmato. Oh, iya. Ah, Helmi itu ya. Saya pikir ustadznya tadi. Ya, sudah nih, sudah masuk ya? Tuh. Ustadznya tuh. Sudah masuk ya? Ya, Assalamualaikum. silakan. sudah, Pak. Sebentar Pak, ya. Alhamdulillah. Ini sebentar Pak. Ya. Parmato juga Ustadz. Sudah jelas suaranya? Ya, Sudah jelas suaranya? Jelas. sudah Ustaz. Sudah. Halo? Sudah. Sudah terdengar Pak Ustadz. Langsung dimulai aja. Ya, silakan Pak Bapak. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Recording in tasliman progress. katsiran ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah kumpulkan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita di antara umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini setelah tadi mungkin sudah disebutnya apa, setoran mufrodat ya, kosakata Al-Quran, metode Al-Hasani, maka kita agar lebih memperdalam kandungan, agar lebih memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, maka dibutuhkan yang namanya tadabbur Al-Quran. Kalau ada suara-suara ganggu sedikit, mohon maaf ya. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita Salam. Maaf Pak Ustaz, tadi lagi di belakang Pak Marman, maaf ya. Jadi udah lanjut aja nggak apa-apa Pak Ustaz ya. Izin Pak Ustaz. Dilanjut? Lanjut aja nggak apa-apa ya Pak Budi ya. Tadi udah dibuka kan? Iya, sudah Pak. Lanjut aja. Pak Marwan izin ya Pak Marwan. Halo. Ya, Bu ya. Lanjut Pak Ustaz, Ya. monggo.
Baik, kita akan mengkaji, mentadaburi yaitu surah An-Nazi'at ya, surat kedua dari urutan depan dalam juz yang ke-30 ya. Ini kedua itu maksudnya dari juz ke-30. Baik, insya Allah fokus kita Bapak Ibu sekalian adalah berkaitan dengan tadaburnya ya, karena kalau tafsirnya per kata, per ayat itu akan sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nazi'at ini termasuk surat Makkiyah. Ini catatan pertama ya. Surat An-Nazi'at ini termasuk surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Nah, surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat. Nah, ingat jangan tertipu dengan nama ya. Jangan tertipu dengan istilah Makkiyah berarti turun di Mekah, bukan ya. Madaniyah berarti turun di Madinah, bukan. Ya, surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah itu pemahamannya adalah ayat tersebut atau surat tersebut turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Itu fasenya adalah fase sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, adapun kalau Madaniyah, jadi nanti agar kita nyambung ya untuk selanjutnya. Adapun Madaniyah berarti surat atau ayat yang turun setelah ya, setelah Nabi. Kalau tadi kan sebelum, ini berarti apa? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan waktu, bukan dengan tempat. Nah, jadi kalau pertanyaan ayatnya turunnya kapan? Bukan ayatnya turunnya di mana? Ayatnya turunnya kapan? Apakah sebelum hijrah ataukah setelah hijrah? Ya, karena kalau di mana ini cakupannya nanti nggak umum. Tapi kalau kapan? Nah, fasenya kapan nih? Apakah sebelum hijrah ataukah setelah hijrah? Ya, tentunya patokannya adalah hijrah itu dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, surah An-Nazi'at ini masuk dalam bagian surah Makkiyah. Berarti surat tersebut turun kapan? Bapak Ibu? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah nama surat. Nah, ini nanti akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah surat yang banyak memiliki nama. Tapi kalau An-Nazi'at enggak, An-Nazi'at cuma satu aja, An-Nazi'at. Ya, kalau ada sebagian surat yang dia satu surat tapi namanya banyak. Seperti apa contohnya? Yang paling banyak itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu paling banyak namanya. Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, Ummul Quran, Ar-Ruqyah, Alhamdu, kemudian Asy-Syifa. Banyak sekali ya. Kalau Al-Fatihah itu banyak sekali namanya. Nah, kalau An-Nazi'at ini kita qadarullahnya pas kebetulan mendapati surat pembahasan dan memang tidak ada nama lain selain nama An-Nazi'at. Apa arti daripada An-Nazi'at? An-Nazi'at itu artinya adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Baik, sebentar Bapak Ibu, sebentar.
Ada Ustadz nggak? Oh. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil dibuka ya surat An-Nazi'atnya. Berikut dengan terjemahannya. Karena nanti kita akan bahasnya sepaket-sepaket gitu ya, bukan per ayat tapi sepaket-sepaket, 1 sampai berapa, sekian sampai sekian, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nazi'at ini sebab penamaan, kenapa dinamakan dengan surah An-Nazi'at? Karena kata tersebut yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah pertama dalam surat ini. Jadi kata An-Nazi'at ini Allah jadikan sebagai kata sumpah pertama yang ada di dalam surat ini. Jadi An-Nazi'at tadi walaupun artinya adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, ya. Nah, ini Allah bersumpah dengan malaikat tersebut. Makanya kata wan-nazi'ati gharqa. Artinya apa? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu ya. Kenapa Allah menamakan atau kenapa surat ini dinamakan dengan surah An-Nazi'at? Karena Allah menjadikan kata An-Nazi'at sebagai sumpah pertama dalam surat ini. Baik, kemudian berikutnya. Apa intisari pembahasan surah An-Nazi'at ini? Nah, ini bagusnya kitab yang kita kaji ya, insya Allah sampai seterusnya ya, sampai selanjutnya. Ini kitab ini menjelaskan surat-surat itu intisarinya bahas tentang apa sih gitu. Karena kan kalau kita kembali ke masa SD ya Bapak Ibu sekalian, terkadang kalau guru kita misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalau kita disuguhkan atau disajikan sebuah cerita gitu ya, atau sebuah paragraf-paragraf yang panjang, itu kan suka disuruh tuh ya, apa pembahasan utama atau apa pokok pikiran. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, apa pokok pikiran dari cerita ini. Jadi apa intisarinya. Nah, itu kesimpulan yang kita harus petik, yang kita harus ambil itu harus tepat gitu, jangan sampai tidak mewakili yang lain. Nah, maka di sini penulis di sini memudahkan kita agar kita tahu setiap surat itu ada pembahasan utamanya. Jadi kesimpulannya bukan atas dasar kesimpulan kita yang masih sangat terbatas ilmunya ya, melainkan kesimpulan dari ulama yang keilmuannya insya Allah sangat bagus gitu ya, sangat baik. Baik. Adapun pembahasan utama surah An-Nazi'at adalah tentang peringatan terhadap huru-hara hari kiamat. Buang aja itu ganti aja nih. Ya, peringatan terhadap huru-hara hari kiamat. Jadi Allah sedang berbicara. Allah sedang menyampaikan kepada kita bagaimana mengerikannya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana gentingnya kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Ya kita tahu semuanya Bapak Ibu sekalian, akan ada gempa besar ya, yang mungkin sekarang nggak terbayang Bapak Ibu gempanya sebesar apa. Kan biasanya kalau dalam dunia BMKG kan ada skala liternya ya. Sekian gitu ya. Mungkin 6, 8, 10-an. Nanti hari kiamat nggak kebayang. Entah puluhan, entah ratusan, wallahu alam ya. Makanya manusia sampai dibuat kaget ya. Nanti akan sampai misalnya seperti salah satu contohnya Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah mengguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya. Jadi kejadiannya huru-hara itu luar biasa. Matahari digulung ya, langit pecah, lautan tumpah. Oh subhanallah. Nah di surat An-Nazi'at ini nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa sih huru-hara yang terjadi pada hari kiamat itu apa saja. Nah ini intisari dari pembahasan surah An-Nazi'at, yaitu peringatan terhadap huru-hara hari kiamat.
Baik, berikutnya kita masuk langsung kepada tema-tema yang ada di dalam surah An-Nazi'at. Apa saja sih pembahasan yang ada di dalam surah An-Nazi'at berdasarkan tema-temanya? Kalau tadi kan pembahasan inti dari keseluruhan. Dari keseluruhan An-Nazi'at ini berbicara tentang huru hari kiamat. Nah, adapun tema-tema apa saja yang ada dalam surat An-Nazi'at, ini kita akan bahas. Baik, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tema yang pertama adalah pemaparan sebagian dari peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Itu dari ayat 1 sampai 14, Bu. Bapak Ibu ya. Dari ayat 1 sampai ayat 14, temanya adalah berkisar pada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi kelak pada hari kiamat. Baik, saya ingin tanya dulu nih Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-1 dan kedua, nah Bapak Ibu kan sudah dengan terjemahannya ini ya. Dalam ayat 1, 2 bahkan ayat sampai ayat yang kelima. Ya, itu kan berbicara tentang sifat-sifat malaikat ya, terutama ayat 1 dan 2. Allah mengatakan wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Nah, di sana kan Allah berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh malaikat Allah kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Yang artinya, ini saya bacakan dulu Bapak Ibu sekalian, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Kan hari kiamat itu, sebagaimana dipahami secara umum, kebanyakan orang, kan hari kiamat itu kan terjadi nanti setelah manusia dibangkitkan, atau, hari kiamat itu kan terjadi ketika tadi ya misalnya apa sih langit pecah tadi, bumi guncang, gunung berterbangan, kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya di ayat 1 dan 2 ini Allah berbicara tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan dua model. Ada yang dicabutnya dengan cara yang keras, ada yang dicabutnya dengan cara yang lembut. Nah, pertanyaannya orang mati, misalnya kita sekarang ya, mungkin orang tua Bapak Ibu, atau misalnya kakek saya gitu ya. Nah, kalau orang meninggal itu mengalami hari kiamat nggak Bapak Ibu? Iya. Amin. Kiamat kecil. Kiamat kecil. Iya. Namanya apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat kubro. Baik. Jadi kalau orang sudah meninggal itu bagi dia sudah menjadi kiamatnya. Ya. Kiamatnya, karena dia maksudnya di dalam pembahasan ini adalah dia sudah berpindah alam, yaitu ke alam akhirat. Walaupun istilah lainnya alam barzakh, ya, alam kubur, tapi dia sudah berpindah ke alam akhirat. Artinya dia sudah tidak lagi berada dalam kehidupan dunia. Nah, maka setiap hamba yang diutus kepada mereka malaikat untuk mencabut nyawa, maka baginya adalah hari kiamatnya. Baginya adalah hari dia berpindah dari alam dunia menuju alam Barzakh. Akhirat atau alam barzakh. Ya. Baik. Kita fokuskan dulu di dua ayat ini. Nanti kita secara umum ya untuk tema pertama. Mohon maaf ini agak berisik ya Bapak Ibu. Tema pertama, ingat ya tadi ya, dari ayat 1 sampai 14 berbicara tentang apa? Peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ketika Allah berbicara tentang perbuatan malaikat yang mencabut nyawa, maka Allah sebutkan ada dua di sini.
ada model malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras. Subhanallah. Ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan yang pertama ini, Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Nah, Allah mengatakan apa? Wan nazi'ati gharqa. Oh, Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata para ulama, ahli tafsir, ini maksudnya adalah terutama adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu dicabutnya dengan sadis, dengan keras. Pertanyaannya, pernah nggak Bapak Ibu ngelihat orang, maaf ya, di luar Islam, tapi meninggalnya dalam keadaan senyum? Pernah nggak Bapak Ibu? Senyum gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Tapi orang di luar Islam ya, meninggalnya senyum. Nah itu jangan tertipu Bapak Ibu. Karena memang pencabutan nyawa itu goib, nggak kelihatan oleh kasat mata kita Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Jadi jangan tertipu dengan, saya lihat dia senyum. Jangan, nggak tahu kita. Ada orang yang maaf ya, karakter wajahnya itu agak cuek, karakter wajahnya agak bermuka masam gitu ya. Nah itu juga belum tentu kita katakan Ustaz itu orang meninggalnya mukanya asam banget. Jangan, kita nggak tahu ternyata Allah mentakdirkan dia dicabut nyawanya dengan cara yang lemah lembut yang kedua. Gitu. Nah karena memang pencabutan nyawa itu sifatnya goib, tidak kasat mata. Ya. Nah maka yang pertama tadi wan nazi'ati gharqa, ada manusia-manusia yang Allah utus kepada mereka malaikat-malaikat mencabut nyawanya dengan cara yang sangat keras. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada doa yang diajarkan ya, bagaimana kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Ya, sebagaimana misalnya doanya Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kepada kami sakaratul maut. Baik. Yang kedua yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Berlaku untuk orang-orang yang beriman. Terutama orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang beriman. Karena orang beriman kan bertingkat-tingkat. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya pertengahan, ada yang imannya kuat. Termasuk yang Gitu mencintai ya. Quran ya Pak Ustaz ya. Kenapa? Termasuk yang mencintai Al-Quran ini lemah lembut nanti ya. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Kita berharap mudah-mudahan demikian ya. Amin. Walaupun kita meyakini iman kita ini masih lemah ya Bapak Ibu, cuma kita berharap mudah-mudahan Allah curahkan limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita digolongkan kepada orang-orang yang kelak dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat dengan cara yang lemah lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita ketahui bersama pembahasan para ulama, selembut-lembutnya malaikat maut mencabut nyawa seorang yang soleh, tetap rasa sakitnya luar biasa. Karena kenapa? Karena sekelas Nabi saja, ini pendapat yang benar ya, sekelas Nabi saja tetap merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu orang soleh yang dijamin surga. Apalagi kita yang belum jelas surganya kan ya, belum ada kepastian gitu maksudnya. Dalam artian kita belum tahu nanti kita meninggalnya dalam keadaan apa, kita nggak tahu. Nah kata para ulama, kok bisa Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut? Karena kematian itu sama seperti kehidupan dunia. Kehidupan dunia kan isinya ujian. Nah, ketika seorang menghadapi kematian, itu pun ujian bagi dia. Maka ketika dia bersabar menghadapi sakitnya sakaratul maut, justru itu menjadi pahala bagi dia. Makanya jangan tertipu dengan akhir, jangan tertipu dengan keadaan kondisi terakhir kita. Karena Allah pun sedang menguji seorang ketika dicabut nyawanya ya oleh para malaikat, walaupun dengan cara lemah lembut tapi ada rasa sakit yang akan dirasakan.
itu sebagai ujian terakhir yang dihadapi dalam kehidupan dunia. Karena kalau ruhnya sudah berpisah, berarti dia sudah pindah alam. Itu sudah pindah alam. Nah, selama kita berada di alam, sebelum surga, itu semuanya bentuknya ujian. Ya, hari menghadapi kematian, ujian. Nanti hari-hari di alam barzakh, ujian. Nanti setelah hari dibangkitkan, ujian. Nanti dihisab, ujian. Kemudian hari ditimbangnya amal, ujian. Hari berjalan di atas sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, itu ujian. Kapan tidak ada lagi ujian? Ketika salah satu kaki kita ditapakkan di dalam surga, baru tidak ada lagi ujian. Tapi selama sebelum masuk ke dalam surga, maka kehidupan manusia tidak akan lepas dari yang namanya apa? Ujian. Ya. Nah, tapi kita perlu jelaskan juga, orang beriman walaupun dia merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi tidak sesakit orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan syirik kepada Allah, dalam keadaan mengingkari Allah, ya. Baik dari kalangan ateis atau kaum musyrikin atau orang-orang di luar Islam, maka mereka akan dicabut nyawanya dengan cara yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian ini kita tidak bacakan semua ya, tidak akan cukup waktu. Jadi kita sistemnya tadabbur ya. Di sini juga dijelaskan ya, dari ayat 1 sampai 14 itu, di antara tema yang disebutkan adalah tugas-tugas malaikat yang lain. Tadi kan ada tugas malaikat itu ada yang mencabut nyawa. Kemudian juga ada malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, seperti misalnya di antaranya adalah ayat yang kelima. Fal mudabbirati amro. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Seperti apa? Seperti ngurus angin. Ya, angin ini akan kencang atau pelan. Kemudian ngurus hujan. Gitu ya. Itu urusan-urusan dunia itu Allah tugaskan para malaikat juga untuk apa? Mengatur urusan dunia itu. Gitu. Terus ada malaikat penjaga gunung. Sebagaimana riwayatnya seperti ketika Nabi SAW pertama kali hijrah ke Taif. Kemudian Nabi dilempari oleh batu-batuan sampai berdarah wajahnya oleh penduduk kota Taif. Maka malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai Nabiullah, maukah aku timpakan gunung ini yang sedang saya jaga nih, gunung ini, aku timpakan kepada orang-orang yang mendustakanmu, kepada orang-orang yang menganiayamu, kepada orang-orang yang mengganggu dakwahmu. Maka kata Nabi apa? Jangan. Karena mereka nggak tahu saya ini Nabi, saya ini berdakwah. Jangan. Biarkan mereka mungkin sekarang kufur kepada Allah, tapi mudah-mudahan nanti keturunan-keturunan mereka beriman kepada aku. Dan benar, sekarang kota Taif termasuk kota yang sering dikunjungi oleh jamaah umroh ya. Jadi kota yang aman, kota yang sejuk. Nah, itu berdasarkan apa? Kesabaran yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah. Nah, jadi ada malaikat-malaikat yang memang Allah kasih tugas untuk menjalankan urusan dunia. Ya, menjaga gunung, mengatur angin, mengatur hujan, menahan, menurunkan, dan lain sebagainya. Baik, kemudian juga di sini disebutkan tentang huru-hara hari kiamat itu apa? Yaitu manusia dimatikan semuanya, wafatkan semuanya. Kemudian juga huru-hara hari kiamat yaitu adalah dalam manusia dibangkitkan semuanya. Jadi setelah dimatikan semuanya, dan ingat Bapak Ibu ya, alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita nggak mengalami hari kiamat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak nyampe umur kita. Kenapa? Karena kalau hari kiamat itu Bapak Ibu adalah hari yang hanya dialami oleh orang-orang kafir. Karena nanti akan ada asap. Akan ada dukhon, asap yang datang. Maka siapapun orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit, maka akan mati dengan asap itu. Semuanya mati orang-orang beriman. Nah, maka yang tersisa adalah orang-orang yang nggak punya iman. Mereka lah manusia, seburuk-buruk manusia yang mereka mengalami hari kiamat. Mereka mengalami guncangnya dunia, gempa bumi yang luar biasa, tumpahnya lautan, pecahnya langit,
kemudian berterbangannya gunung-gunung, diperjalankannya gunung-gunung dan lain sebagainya. Bintang-bintang berjatuhan, wa idzan nujum kadarot, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, idzas samaun syaqqat, ketika langit pecah. Nah, itu kejadian hari kiamat. Ini diantara tadi kan kita tema yang pertama kan 1 sampai 14 ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Baik, demikian pula di sini disinggung tentang setelah dimatikan berarti ada hari di mana manusia dibangkitkan lagi. Nah, di sini lihat ya. Bapak Ibu bisa dilihat ayat ke-10 Bapak Ibu. Nah, mereka kaget ya, orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Jadi mereka nggak beriman Bapak Ibu, karena yang mereka yakini selama ini orang kalau sudah mati jadi tulang belulang, habis darah dagingnya, habis semuanya, nggak mungkin bisa hidup lagi, dibungkus kulit lagi sempurna, nggak mungkin. Itu orang kafir. Beda dengan orang beriman. Kita mengimani nggak Bapak Ibu? Beriman nggak kalau kita ini bakal hidup lagi setelah mati? Beriman. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita mengimani jadi nggak kaget gitu. Karena kita baca Quran, kita baca hadis, bahwasanya Allah menerangkan kepada kita bahwa kita akan mati, habis tubuh kita, tapi dikembalikan kita hidup, ruhnya dikembalikan, ya. Nah, itu iman kita. Nah, itulah peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Baik, tema yang kedua Bapak Ibu. Kita masuk di tema yang kedua. Tema yang kedua adalah pemaparan satu contoh kesombongan. Pemaparan satu contoh kesombongan dan perbuatan melampaui batas. Pemaparan satu contoh kesombongan dan perbuatan melampaui batas di hadapan kebenaran. Nah, kita Bapak Ibu, di antara fungsi Al-Quran Allah turunkan untuk apa Bapak Ibu? Taat Sebagai dan apa? patuh. Untuk taat dan patuh. Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Terima kasih, barakallahu fiik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu fungsi Al-Qur'an di antaranya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang kalau sudah dikasih petunjuk, apa yang harus dia lakukan? Dia mengambil pelajaran dari petunjuk itu. Saya harus ngapain nih? Nah, begitu, Bu. Dikasih petunjuk nih. Saya harus ngapain? Pergi ke sana atau pergi ke sini? Belok kanan atau belok kiri? Nah, belok kanan, biar nggak nyasar nih, biar sesuai dengan tujuan kita. Belok ke kiri, jangan-jangan nyasar. Nah, maka di tema yang kedua ini, Allah sedang berbicara tentang apa? Tentang suatu gambaran, suatu contoh. Ada orang yang sangat angkuh, sangat sombong, sangat melampaui batas ketika dihadapkan dengan sebuah kebenaran. Siapa itu Bapak Ibu? Fir'aun. Firaun. Jadi Firaun ini simbol orang paling sombong sedunia, gitu ya. Simbol orang paling angkuh atau simbol orang yang paling melampaui batas di hadapan kebenaran. Ya, ini Firaun. Nah, jadi Firaun ini Bapak Ibu sekalian diceritakan oleh Allah, salah satunya di surat An-Nazi'at ini kan banyak ya, Firaun ini kan di surat Al-Baqarah ada ya, dan surat yang lain ada ya. Maka ini agar menjadi petunjuk bagi orang beriman, jangan kayak Firaun gitu. Ketika engkau berhadapan dengan suatu kebenaran dan ini sudah nyata di hadapan kita, ini benar gitu ya, jangan kayak Firaun malah menolak. Bahkan Firaun bukan saja menolak, bahkan apa? Nantangin Allah. Bahkan membangkang kepada Allah, bahkan lebih parahnya, paling parahnya puncak keparahan itu apa? Ngaku Allah, gitu, ngaku kalau dia itu Tuhan. Nah, ini satu gambaran ya, agar kita agar kita mengambil pelajaran Bapak Ibu ya, bukan sekadar ceritanya gitu toh, bukan begitu ya. Quran itu bukan kisah fiktif yang dibuat-buat, bukan. Tapi kisah yang
bisa dijadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran yang kita harus petik, yang kita harus terapkan dalam kehidupan. Yang baik kita jalankan, yang buruk jangan kita contoh. Nah, di sini Allah sedang memaparkan nih. Nih, lihat nih orang sombong nih. Siapa dia namanya? Fir'aun, raja Mesir. Ini perbuatannya begini. Nah, siapa nabi yang diutus kepada dia? Musa. Gitu. Ada saudaranya juga, siapa? Harun. Nah, seperti itu ya. Jadi tema yang kedua, Allah sedang memaparkan tentang satu contoh kesombongan dan perbuatan melampaui batas di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, itu berkisar dari ayat 15 sampai ayat ke-26. Dari ayat 15 sampai ke-26. Ya, Allah berbicara di sana, hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Idnada rabbahu bilwa idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya, itu memanggil Nabi Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkat kamu, pergi kamu kepada Fir'aun. Maksudnya dakwahin, nasehatin, ceramahin. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya ini zolimnya, jahatnya, maaf ya, kurang ajarnya Firaun ini udah terlaluan gitu. Mudah-mudahan kalau kita enggak Bu ya, walaupun kita punya dosa, punya kemaksiatan, tapi insya Allah mudah-mudahan enggak terlalu melampaui batas lah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau melakukan dosa, kedoliman kan semua kita pasti punya dosa ya. Bentar. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lihat kita baca cepat ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Kata Allah, maka katakan kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Jadi Nabi Musa ini berdakwah kepada orang yang paling bangkang sedunia, ini baik-baik loh, Bapak Ibu. Ya, baik-baik. Jadi ini pelajaran penting Bapak Ibu ya. Ada orang sebangkang Firaun aja, seorang dai itu diperintahkan untuk berdakwah dengan cara lemah lembut, gitu loh. Nah, pertanyaannya di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ada nggak manusia yang lebih kufur daripada Firaun? Kan nggak ada. Nah, itu jadikan tolak ukur ya Bapak Ibu ya, di dalam berdakwah. Ada nggak orang yang lebih bangkang, lebih kurang ajar gitu ya, lebih parah kufurnya, lebih ya, orang yang paling pantas dikasarin daripada Firaun? Nggak ada. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa datang kepada Firaun untuk menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut. Contohnya ini kalimatnya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, coba tanya Firaun, mau nggak kamu berubah? Bahasa sederhananya begitu ya. Mau nggak kamu tobat? Mau nggak kamu beriman? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, ayat 19. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Jadi ini ayo saya rangkul kamu, mudah-mudahan kamu nanti takut sama Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asa. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Tetapi dia Firaun mendustakan dan mendurhakai. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa. Fahasyara fanada. Kemudian di ayat ke-23-nya kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Lalu dia mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, ini puncak kekufurannya ya, kekurang ajarannya Firaun ini. Dan dia berkata di hadapan kaumnya, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian apa kata Allah di ayat ke-25? Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kata Allah, maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia, 2 kali dapatnya. Di dunia ditenggelamkan sama Allah, di akhirat nanti kekal di neraka selama-lamanya. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Apa fungsi Al-Quran? Dari kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada di ayat ke-26.
Apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kata Allah, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi kisah Fir'aun dengan Nabi Musa atau kisah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun itu tentunya akan menjadi pelajaran bagi orang beriman. Pelajaran. Ya, pelajaran bagi orang yang beriman. Ternyata orang yang bangkang, orang yang mendustakan itu ada yang apa? Kalau ditiru kita gitu ya, kalau menirunya maka nasibnya akan seperti siapa? Akan seperti Fir'aun gitu. Ditenggelamkan oleh Allah, dihukum oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kita berkisah tersendiri ya tentang Nabi Musa dan Firaun ini banyak ya. Banyak ibroh yang bisa kita petik sekali, tapi saya tambahkan sedikit aja. Jadi intinya Bapak Ibu saya ingin tanya, Firaun tobat nggak sih Bapak Ibu? Enggak. Tobat tapi sudah di Tobat di akhir. sudah di lehernya. Lambat. Leher. Udah telat. Tobatnya udah terlambat. Lambat. Jadi pertanyaan tobat atau enggak? Tobat. 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 Beriman atau tidak? Tidak. Ya. Hah? Terakhir. beriman. Apa si Tuhannya Israel? Ada beriman kepada Musa dan Nabi. Tobat dan beriman cuma waktunya terlambat. Gitu Lambat, jawabannya ya. jadi tidak. Selamat sudah. Jadi artinya apa? Jadi tobatnya percuma, imannya nggak diterima karena bukan di waktu yang pas. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW mengatakan, dan ini juga berlaku untuk kita semuanya Bapak Ibu, untuk semua manusia. Kata Nabi SAW, Innallaha la yakbalu taubatal abd. Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima, Allah masih memberikan peluang taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Nah, Firaun ini singkat cerita ketika tenggelam dan sudah dalam keadaan kelelep gitu Bu ya, maka dia mengatakan amantu. Aku beriman, tapi terlambat. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya malaikat Jibril datang. Ada malaikat datang kemudian mengambil pasir dari laut, disumpel di mulutnya Firaun. Kenapa? Karena takut Firaun ini beriman, Allah mengampuni. Nah, tapi memang itu sudah takdir, disumpel. Ya, akhirnya dia tidak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Artinya terlambat gitu ya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, kita sedikit lagi ya, setelah itu silakan pertanyaan. Yang ketiga, nanti kita lanjutkan ya, insya Allah jadi 2 pertemuan. Tema yang ketiga adalah penggiringan. Suara siapa itu? Bupi. Baik. Yang ketiga, penggiringan perhatian kepada ayat-ayat Allah yang ada dalam semesta. Ya, Allah sedang mengajak kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Itu dari ayat 15. Ayat 15. Tadi bukannya udah 15. Dari ayat ke 27 sampai 33. Maaf, ada kesalahan ya. Dari 27 sampai 33. 1 sampai 14. Ya, terus 15 sampai 15 sampai 26. 26. Ya, terus 27 sampai 33. Iya. Oke. Baik, itu dulu Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini. Masih ada waktu, silakan kami berikan ruang untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Abu Bakar
ternyata waktu 45 menit itu terasa singkat kalau kita Singkat sekali. mentadaburi. Ya, Betul, singkat sekali. sangat singkat sekali. Ya. Yang akan datang juga silakan teman-teman, apakah kita lebih mendalami lebih dari ini atau cukup sampai seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah mari kalau ada Saya dulu sahabat, Pak Arman ya. ya silakan Buya, silakan Buya. Oke. Makasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Saya mohon maaf Pak Ustadz. Tadi pada saat Pak Ustadz masuk, saya lagi makan jadi nggak sempat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah bersedia hadir dalam kajian, mungkin judulnya tematik ini, bagaimana tafsir dari ayat-ayat yang terjadi. Karena memang kita khususkan kepada gramatikal. Ya, kita khusus gramatikal aja, bagaimana bentuk-bentuk katanya, bagaimana bentuk pola-polanya, itu yang kita terjadi. Namun kalau kita ingin memahami dalam, kita buka tafsir. Lagi Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Ustadz ya. Sudah. Jadi rutin ya Pak, marmannya sekali sebulan. Iya, insya Allah ya. Pekan ke berapa? Pekan terakhir hari Kamis ya. Pekan terakhir ya. Oke. Kemudian Pak Ustadz dimudahkan oleh Allah untuk mengisi jadwal di sini Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Lagi saya mohon maaf tadi terlambat tahu ya. Artinya sedang berhalang ke belakang. Oke Pak Muhammad, terima kasih Pak Muhammad ya. Terima kasih. Maaf juga ya Pak Budi dan Bapak Ibu semuanya tadi. Oke. Baik, itu aja dari saya Pak Ustadz. Semoga sekali lagi dapat mengikutnya menambah iman dan takwa kita kepada Allah ya. Dan kalau kita lihat ayat, saya yakin kita nanti pada saat meninggal, saya bayang saya Pak Ustadz, begitu bangun sudah langsung di surga Pak Ustadz ya. Amin. Karena ada ayat itu di takwir itu ketika surga didekatkan. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari surga lagi. Kita berharap ya, ini harapan baik sangka kita sama Allah. Allah memberikan khusus kepada orang-orang yang mencintai Quran. Kenapa? Pada saat kita meninggal nanti dikubur aja, Al-Quran sudah akan membantu kita. Iqra Al-Quran, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Nah, Quran yang kita bahas sekarang ini, yang Bapak Ibu tulis, yang nenek nanti, wah ini KKL ini pelakunya antum. Oh enggak, ini KKL pelakunya iya. Saat-saat itu yang membantu nanti. Iqra Al-Quran, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan membantu nanti Al-Quran yang kita bahas ini. Jadi kita bangun baik sangka ya Pak Ustadz ya. Kami membangun baik sangka. Walaupun kami mungkin bukan lulusan pondok, nggak ada latar belakang ulama di sini, semuanya orang-orang umum ini. Tapi kita punya keyakinan bahwa Al-Quran akan membela kita nanti. Ya. Akan membantu kita dan meringankan kita nanti. Walaupun ada perjalanan, tapi tetap perjalanan mudah nanti ya. Apakah itu di kubur, apakah di perang mahsyar, atau nanti di Siratal Mustaqim sampai ke surga, kita yakin sekali bahwa kita dapat dalam naungan Allah Subhanahu. Boleh gitu ya Pak Ustadz ya? Amin. Baik. Oke, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Muhammad ya. Saya kembali kepada Pak Muhammad. Terima kasih Bu ya. Baiklah, pada teman-teman semuanya silakan kalau ada pertanyaan menyangkut yang diterangkan oleh Ustadz barusan. Silakan. Ibu Nina Yulfia, silakan. Terima kasih Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di tema, langsung Pak Ustadz ya. Tadi di tema pertama itu kan Allah menjelaskan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, ayat 1 sampai 14. Terus disambung dengan tadi pernyataan bahwa kita orang beriman, insya Allah tidak akan mengalami hari kiamat itu. Berarti di sini tugas kita sebagai orang beriman adalah syiar ya Pak Ustadz. Mendakwahkan ayat ini kepada kaum yang belum beriman. Begitukah Pak Ustadz? Ya, iya betul. Dari Quran ini kan diturunkan bukan hanya ayat ini ya, tapi semua Al-Quran diturunkan itu semuanya adalah ajakan untuk semua manusia. Kan makanya ayat yang tadi saya baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu kan seolah-olah Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa, tapi di dalam ayat lain juga Allah mengatakan hudal linnas.
Yaitu apa? Petunjuk bagi semua manusia. Manusia. Gitu. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah di ayat tentang puasa itu ya 230 berapa? 3 ya? 183. 283. 283. Berarti di 285-nya Bapak Ibu. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di mana fungsi Al-Qur'annya adalah hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang diajak orang-orang yang beriman maupun orang beriman agar semakin beriman, orang yang tidak beriman diajak untuk beriman agar mereka tidak mengalami hari kiamat begitu. Ya Betul, Bu. berarti karena iman ini tidak stabil, Maaf, jadi putus-putus, Bu. selalu Sinyalnya harus kurang bagus. Sinyal nggak bisa Bu Nina. diingatkan ya. Sinyal Bandung. Sinyal Bu Nina kurang jelas pembicaranya. Diulangi lagi. Berhujan di sini Pak Ustadz. Oh, Nah, ini jelas tuh. Ulang lagi, Bu. Ya, jadi berarti karena iman kita itu memang kan tidak stabil ya Pak Ustadz. Jadi selalu harus diseru, selalu harus diajak, diingatkan melalui ayat-ayat Allah ini. Gitu saja Pak Ustadz. Tadinya Betul. saya merasa, oh ini tugas kita nggak kepada diri sendiri, kepada orang lain aja. Ternyata pasti pikir-pikir, oh iya kita juga imannya turun naik. Ya Pak Ustadz, Betul. makasih. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Ya, makanya ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga. Jadi ngajak diri sendiri, ngajak keluarga, ngajak orang lain, semuanya diajak gitu. Jadi saling mengajak. Jangan sampai ngajak orang lain lupa diri, jangan sampai ngajak diri lupa orang. Jadi semuanya diajak gitu ya. Saling merangkul satu dengan yang lainnya. Makanya kan Nabi Muhammad SAW beliau diutus apakah untuk diri sendiri dan keluarganya? Enggak. Bahkan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya untuk semua makhluk, bukan hanya semua manusia tapi semua makhluk. Allah alam. Baik, silakan yang lain. Nanya Ustaz, Silakan Ya, Pak silakan. Fia. itu katanya Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Maksudnya pembeda apa itu Ustaz? Ya. Nama lain dari Al-Qur'an namanya adalah Al-Furqan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda apa? Pembeda untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Mana jalan yang harus diikutin, mana jalan yang harus dihindari. Mana jalannya Nabi, mana jalannya syaitan. Nah, itu Al-Quran. Al-Furqan. Pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Agar kita tahu ini hak, maka wajib diikuti. Ini batil, maka wajib ditinggalkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Rita. Tadi dalam peristiwa hari kiamat, kira kan di situ tadi di yang keduanya adalah kisah Nabi Musa kalau nggak salah tadi ya. Iya. Itu bagaimana menceritakan seorang Firaun yang sombong. Jadi yang saya tanyakan sekarang Pak Ustadz, kira-kira hubungan antara hari kiamat dengan kisah Nabi Musa itu apakah hanya kesombongan, menceritakan tentang kesombongan Firaun itu saja, atau ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari gitu Pak Ustadz? Baik, kalau hubungan wallahu alam ya, tadi kita sudah pisahkan, memang ini ada satu surat itu nggak mesti satu gitu, dan nggak mesti harus berhubungan, karena kadang begini, karena surat itu surat itu isinya nggak satu tema gitu, nggak satu tema. Itu yang pertama. Yang kedua, surat itu nggak mesti Allah turunkan langsung satu, misalnya jadi Allah berbicara tentang
kiamat. Nah, Ya. nanti di kesempatan lain Allah Ada berbicara lagi. tentang Nabi Musa Ya, dan Firaun. Jadi beda. ya, Ini ya. beda kondisi, beda juga cerita. Begitu, Bu. Ya makanya kalau lagi tadabbur ke Al-Quran itu suka surat ini dihubungkan dengan surat yang lainnya gitu supaya Oh nyambung. iya, betul, betul. Oh, iya, iya. Betul, karena misalnya tadi saya katakan tadi kan kisah Firaun ini bukan Makanya Al-Baqarah. kalau kita membahas sebaiknya ya dikaitkan dengan surat-surat yang Yang suara Ustaz. cukup waktu ya kalau ya, pakai ya, ya. tafsir. Makanya kita fokusnya ke tadabbur karena kalau tafsir ya Panjang. mungkin kita 5 ayat ini bisa nyambung ke surat puluhan surat. Ya itu Ya. mungkin 1 jam tuh 5 ayat aja gitu. Ya, Pak Ya Ustadz. atau bahkan 1-2 ayat tuh bisa 1 jam kalau mau gitu Ibu ya. Kalau namanya tafsir. Nah, Ya. kalau kita kan lebih fokus ke tadabbur. Jadi Tadabbur ya, ya. inti Oh, ini surat kalau yang itu tafsir namanya. Ya, begitu. ya. Makasih Pak Kalau Ustadz. kalau kita fokusnya di tadabbur surat ini Ya. aja gitu. Walaupun nanti akan ada singgungan ke surat lain tapi nggak terlalu melebar. Ya. Makasih Oke. Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Kalau ada yang Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan. Izin Pak Marwan. Silakan Pak Master. Ini Pak Ustadz, tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut itu Pak Ustadz. Itu kan udah jelas itu lemah lembut ya Pak Ustadz ya. Tapi tetap Tapi sakit. sering diceritakan bahwa Nabi pun merasakan sakitnya Pak Ustadz. Nah, kan yang lain kan nggak tahu Pak Ustadz. Kenapa kita berkesimpulan bahwa Nabi merasakan sakit yang sangat berat gitu Pak Ustadz? Baik. Ayat tadi ini disebutkan tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu kan ada perbandingannya Pak ya. Perbandingannya adalah ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, jadi ayat ini untuk siapa, sedangkan ayat ini yang lain untuk siapa, begitu ya. Nah, makanya tadi saya singgung dan saya sampaikan itu bukan kesimpulan saya karena saya bukan ulama, tapi saya mengikuti ulama gitu ya. Nah, jadi saya nggak menyatakan tuh dengan ilmu yang saya rasa cukup nggak. Nah, kenapa? Karena kita sampaikan itu berdasarkan hadis. Ayatnya kan tadi dengan lemah lembut ya Pak ya. Nah, cuma kita lihat buka hadisnya. Ketika hadis yang mengkisahkannya istri Nabi sendiri karena kan Nabi itu akhirnya kan meninggalnya kan di pangkuan Aisyah. Nah, itu Aisyah sendiri yang menceritakan. Jadi Nabi itu merasakan Nabi demam, ya kemudian Nabi pingsan. Nabi ini kan meninggalnya disebutkan awal mulanya itu karena terkena racun dari makanan yang diselipkan oleh siapa? Orang Yahudi. Ya, itulah orang Yahudi itu dari zaman dulu itu pengennya ngebunuhin para nabi. Makanya di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa dasar yang dibenarkan gitu. Jadi nabi nggak punya salah, nggak punya apa dibunuh karena saking bencinya mereka. Makanya nggak aneh Bapak Ibu apa yang terjadi di Palestina nggak aneh karena nabi aja dibunuh gitu, apalagi orang selain nabi gitu. Itu orang-orang Yahudi itu bahayanya. Ya. Maka ketika Aisyah menceritakan apa yang terjadi, Nabi mengatakan, jadi Aisyah ini mengkisahkan bagaimana Nabi ketika mengalami sakaratul maut, kata Nabi pingsan, jatuh pingsan, sadar lagi, sampai Nabi masukkan air ke dalam bejana, Nabi kemudian basuh wajahnya, dan Nabi sendiri mengatakan, Innalil la ilaha illallah, innalil mauti la sakarat. Nah, itu Nabi yang mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya pada kematian itu ada rasa sakit. Itu Nabi yang katakan. Nabi sendiri yang mengatakan kalimat itu, sesungguhnya ini sakarat ini yang sedang dirasakan ini ada rasa sakit. Nah, makanya kata para ulama, kalau Nabi mengatakan untuk dirinya ada rasa sakit sampai sadar, bangun lagi, bangun, pingsan lagi, kan begitu, apalagi selain Nabi yang tentunya kesolehan kita jauh dari kesolehan
Nabi gitu. Nah, tadi hikmahnya itu sudah saya sebutkan. Kenapa kesimpulannya orang mukmin pun ada rasa sakit walaupun tidak sesakit malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya Pak ya. Kesimpulannya apa? Sebagai ujian. Karena orang beriman itu kalau dapat ujian dan dia sabar justru itu ditingkatkan derajatnya. Nah, dihapuskan dosanya. Nah, sama gini Pak. Kalau seandainya orang beriman itu nggak diuji sama Allah, berarti Nabi harusnya nggak dapat ujian kan Pak? Ya Pak ya? Kan beliau beriman nih Pak. Ya. Harusnya orang beriman kan berarti harusnya udah nggak usah diuji sama Allah, kan beriman. Udah soleh banget. Kenapa diuji sama Allah? Justru ujian itu untuk apa? Agar dia diuji sama Allah sabar atau enggak. Nah ketika sabar semakin tinggi derajat surganya. Makanya Nabi tingkatan surganya di mana? Di Firdaus. Kenapa ujiannya paling banyak? Gitu. Nah sama ketika menghadapi kematian itu ujian. Nah ketika sakit apa yang dirasakan? Ketika sakit dia sabar semakin tinggi. Nah beda kalau dengan orang maksiat. Nah, ketika diuji orang maksiat itu hukuman. Orang beriman sakit ujian. Nah, itu bedanya. Itu baik dalam kehidupan dunia adapun ketika dia menghadapi sakaratul maut dan yang lainnya. Jadi ingat, itu aja kaidahnya. Ujian bagi orang musibah yang ditimpakan Allah kepada orang kafir itu hukuman. Tapi musibah yang ditimpakan kepada orang beriman itu adalah ujian. Apakah dia bersabar? Kalau bersabar berarti dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat. Kalau nggak bersabar, nah ini akan menjadi tanda bahwasanya iman itu adalah lemah. Nah, termasuk dalam kematian. Begitu, Pak. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ustadz, kalau saya tidak salah ingat bahwa Nabi pernah berdoa kepada Allah, kurang lebih seperti ini, Ustadz. Ya Rob, timpakanlah semua rasa sakit umatku pada sakaratul maut padaku. Itu benar nggak, Ustadz? Nah, saya belum mendapatkan riwayatnya, jadi harus dicek lagi. Tapi saya nggak pernah dengar ya selama ini riwayat itu. Kalau takutnya diada-adakan, jadi harus saya cek kembali. Karena kalau seperti itu seolah-olah berarti nanti setiap orang beriman nggak merasakan sakaratul maut. Nah, itu bertabrakan dengan hadis Nabi bahwasanya setiap mukmin pun akan merasakan sakaratul maut. Begitu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Makasih. Silakan Baik. mungkin satu pertanyaan terakhir. Iya, silakan terakhir. Ya, Pak, saya Pak mungkin Ustadz. Pak Pak Helmi. Ustadz. Silakan. Ibu Sakra. Rufi, silakan Rufi ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau orang terakhir itu baik, terlihat pada saat dia meninggalnya. Jadi dia seolah-olah telah melihat tempatnya untuk di mana dia akan ditempatkan. Jadi terlihat di wajahnya tersenyum atau yang lain-lainnya. Dan kalau dia melihat tempat yang sulit, akan tercermin juga di wajahnya bahwa dia akan terlihat susah atau menakutkan kita lihat. Jadi seperti itu. Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Baik. Nah, tadi saya menyatakan bahwasanya senyum itu bukan tanda kepastian orang itu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau senyum itu adalah sebuah tanda dia mendapatkan husnul khotimah, Bapak Ibu coba lihat ya, bisa di YouTube atau di TV. Banyak orang-orang, maaf ya, orang-orang di luar Islam, Kristen atau apa, banyak karena memang dia diciptakan sama Allah, wajahnya tuh someah atau enggak someah Bu. Jadi dia tuh senyum gitu, orangnya mudah senyum. Jadi pas meninggalnya juga kelihatan senyum. Apakah kita mengatakan, ini berarti penghuni surga gara-gara senyum? Enggak. Nah, sedangkan berbeda dengan orang, ada kan orang, maaf ya Bu ya, ada orang Islam, memang ciptaan dari Allahnya kayak mesem aja, dari bayinya begitu. Dari bayinya begitu. Apakah kita mau katakan, ini kayaknya suul khotimah nih? Enggak Bu. Bahkan maaf ya, ulama menjelaskan terkadang ada penyakit ya, maaf ya, misalnya penyakit apa gitu yang membuat si wajahnya itu jadi menghitam Bu. Nah kita nggak bisa katakan ini wajahnya serem gini pas meninggalnya, nggak boleh kita bersuudzon, nggak boleh. Selama dia masih beriman dan kita tahu bahwasanya dia ini mati dalam keadaan Islam, tetap kita berbaik sangka karena bukan sebuah kepastian kalau wajah. Walaupun ya memungkinkan, mungkin aja ada orang lagi baca Quran senyum mati meninggalnya. Nah kita katakan apa? Semoga itu tanda kebaikan. Tapi bukan kepastian, nggak boleh. Kepastian nggak boleh. Ya apalagi hanya dari raut wajah. Gitu.
Jangan, apalagi dia masih beriman. Ini wajahnya cuek amat, matinya nanti mesem. Ya, jangan ya. Berarti nanti suul khotimah nggak boleh kita. Seperti itu, Bu. Jadi bukan sebuah tanda kepastian, tapi kalaupun ada yang wafat dalam keadaan misalnya dalam ketaatan, kemudian terlihat wajahnya berseri-seri, yaitu semoga menjadi tanda kebaikan bagi orang tersebut. Begitu, Bu. Allah Ya, a'lam. makasih Ustaz. Ya, karena pernah juga melihat kalau orang kafir itu juga ada yang senyum juga gitu. Pernah juga Nah, itu melihat. dia. Makanya kan kalau begitu nanti kita, wah ini berarti masuk surga dong. Berarti kita yang Islam malah Ya, masuk neraka. iya, iya. Bahaya kan gitu. Makasih Baik, Ustaz. cukup Pak Marman ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih telah mengisi kajian pada siang hari ini di grup Al-Qais Al-Hasani. Untuk seterusnya saya kembalikan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan pencerahan pada kami semuanya. Ini satu gagasan yang bagus dari Pak Muhammad. Kami di kelas ini mempelajari tentang gramatikanya dan untuk memperdalamnya dengan tadabbur. Jadi Pak Muhammad punya inisiasi yang sangat bagus. Dan untuk itu kita semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mencintai Al-Quran dan juga semakin kita istiqomah di dalam pelajarinya. Demikian Pak Ustadz, mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali meskipun kita mestinya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah nggak cukup, ya mungkin nanti lain kali insya Allah kita akan sampaikan kepada Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan umur panjang dan juga sehat walafiat dan juga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustadz, dan mari Bapak Ibu sekalian karena waktunya sudah jam 3 ya, bentar lagi asar. Mari kegiatan ini kita tutup bersama-sama dengan baca doa khutbah Quran. Atau mungkin sebelumnya mungkin Pak Ustadz ada tambahan Pak Ustadz? Cukup tadi, cukup tadi. Cukup Pak Ustadz. Baik. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca doa khutbah Quran dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatana ana al-laili wa Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.